Ini dikit 10% banget sih, ini. dikit banget. Tapi tergantung ya, circle kedua kebanting kemana. Kalau bantingnya Dobromesto lagi, itu Wow. baru PR. Kalau misal kebantingnya ke kanan, ke arah Goroka, baru itu bakal lebih safe ya. Yap. Dan ini enak buat tim-tim yang udah ngambil di arah Goroka tuh enak banget. Dobromesto juga lumayan enak, apalagi buat tim Mega. Kalau mereka bisa ngontrol high ground antara Krikes dan Goroka, harusnya Mega agak nyayur nih. Karena di bagian utara tuh lumayan ramai. Ada Box, ada Nova, ada OR, ada RRQ juga. Bukan tim yang mudah untuk dilawan sih. Tapi kalau misalkan Mega bisa menguasai daerahnya high ground Krika sama Goroka, harusnya mereka agak nyayur. Setidaknya di awal 4 kill kan lumayan. Iya betul banget. Dan ini balik lagi di weekend itu bukan masalah kita rotasi gimana sih. Lebih masalah gimana kita ngejaga compound kita. Beda sama permain di Wrangle, di Miramar, ataupun Sunhawk. Weekend itu lebih, bisa dibilang nggak lebih random permainannya. Dari mobil yang nggak ada yang pasti nge-spawn. Dari zona yang begitu galak pindah-pindahnya juga. Dan juga rotasi yang berbahaya. Karena mobil yang riskan, crispy car, dan juga warna dari terennya putih. Jadi lu pakai baju apapun itu pasti kelihatan dengan sangat jelas dan rumputnya nggak ada. Jadi lu nggak bisa ngumpet-ngumpet, ngeperon sambil lari, lu nggak bisa ngeperon sambil pelan-pelan maju. Lu kalau sekali lewat harus terobos, harus nyampe ke tujuannya, ke compound. Makanya meta di weekend menurut gua, jaga compound, tabrak compound. Jaga compound, tabrak compound. Makanya berarti Uzi laku lebih banget. di compound ya? Betul, makanya Uzi itu laku banget. Karena Uzi itu raja close quarter combat. Betul, fire speednya dia walaupun damage pelurunya tidak terlalu sakit, tapi kalau udah fire speed kenceng 35 peluru di clip mah, berasa Pasti itu. kenok kata orang. Pasti kenok setidaknya. 2 orang bahkan bisa kenok kalau lu kepala. bisa ngelimit pelurunya itu keluar berapa. Dan campur kepala badan gitu kan. Betul, karena banyak orang yang bilang susah untuk ngekontrol peluru yang dikeluarin sama Uzi. Terlalu cepat fire speednya. Sebenarnya kalau masih pakai emasis ya, gampang sih. Kalau masih pakai repot-repot. emasis. Betul, kalau emasis dimatiin, mainnya FPP baru beda cerita. Itu Oke. agak lebih susah. Untuk ngebatasin dan ngelimitin peluru yang mau dikeluarin berapa banyaknya. Betul, apalagi dengan fire rate yang setinggi itu. Kalau di FPP, berarti percikan api cepet banget tuh. Betul. Makanya perlu pakai flash hider. Oke. Buat nutupin percikan api yang ngehalangin muka kita. Oh, itu kalau FPP ya. FPP ya. Tuh guys, kalau kita ngomongin masalah flash hider, bener gak sih? Iya flash hider itu kalau di TPP kayaknya nggak terlalu berasa. Tapi kalau lu main di FPP itu berasa banget loh. Betul, tapi kalau gue ngomong sama pro player ya, banyak yang bilang gue lebih milih flash hider ketimbang kompensator. Karena, apalagi pakai emasis ya, tembakan dibantu, berarti gue nggak butuh kompensator. Gue mending tembakan gue nggak ada percikannya. Biar gue nembak dari asap tuh nggak ketahuan. Kalau FPP? TPP juga ngomong kayak gitu? Betul, karena kalau nembak dari asap, ketika orang lagi ngintip-ngintip nih, misalnya kayak kita lagi mau perang sama orang dari asap mau keluar. Kalau lu nembak pakai kompensator, itu kan kelihatan percikannya. Percikan apinya ada? Dari asap pun kelihatan. Oke. Kalau lu pakai flash hider tuh nggak bakal ketahuan. Wow. Jadi memang banyak pro player yang lebih prefer kalau ada kompe dan juga flash hider, dia tinggalin kompenya. Toh ada emasis ngebantu. Wow, tuh tips and trick ya dari Wolfie. Karena ada orang yang bodo amat lu pakai attachment weaponnya itu apa aja. Tapi kalau lu udah masuk di kelas pro, apalagi turnamen internasional kayak gini, pasti lu mikirin banget kapan lu harus pakai flash hider, kapan lu harus pakai kompensator, suppressor, bahkan lu pasti bakal mikirin banget. Gak hanya moncong senjatanya doang, tapi kayak gripnya apa, terus lu harus pakai grip yang mana, yang half kah, yang kayak gimana kah. Itu pasti ada perbedaan-perbedaannya juga. Betul, malah menurut gue dari suppressor itu paling gak guna. Suppressor paling gak guna. Kenapa gue berani bilang gitu? Karena baik lagi, kita kalau masih menggunakan mode standar, nggak pakai hardcore mode, kan masih ada indikator. Oke. Lu nembak nih, stok, suara kecil, tapi kamu bisa lihat indikator dari mana. Emang suppressor ada indikatornya? Ada indikatornya, tapi gede. Indikator gede. Tapi segede gitu, bukan random. Lu tinggal tarik ke tengahnya, itu orang kan situ di tengah-tengah dari logonya, lambangnya. Soalnya gue pernah ditembak sama orang pakai suppressor tuh kayak gue, kok indikatornya nggak ada. Oh, jaraknya jauh. Oke. Kalau masih sniper masih lumayan guna. Kalau tembak jarak jauh itu nggak ada indikatornya. Oke. Tapi kalau kayak pakai M4, kalau lu nge-spray jarak medium gitu, itu masih keluar indikatornya. Jarak medium itu berarti 150 sampai 200. Iya, itu masih keluar. Ada jarak berapa? Gue lupa spesifiknya berapa. Itu indikatornya hilang emang. Kayak VSS, kayak suppressor tuh hilang. Ini buat info juga nih buat kalian nih. Pada saat map kebuka kayak gini, itu kan kalian lihat tuh ada kotak yang gede sama kotak yang kecil-kecil. Kotak yang gede itu hitungannya 1 kilometer tuh. Kalau yang kecil-kecil hitungannya 100 meter. Jadi kalau kalian kayak ini jarak segini kena nggak ya pakai scope ini, hitung aja. Itu ada kotak-kotaknya itu jaraknya berapa meter. Per kotak kecil tuh 100 meter. Dan setahu gua, kurang lebih per kotak itu kalau kita lari ya tanpa boosting full itu kurang lebih 10, berapa detik lah. 10 detikan lah. Oke. Satu kotak berarti per 100 meter tuh 10 detikan. Kurang lebih. 10 sampai 11 detik. Tanpa boosting. Tanpa boosting. Nah,
Oke, Jadi kalau kalau pakai lu boosting ngitung- berarti lebih cepat ya. Ya kalau lu ngitung jarak nih, aduh jaraknya 100 meter tinggal 11 detik nih. Nyampe nggak gue lari? Nah kurang lebih nyampe kalau lu lari di angka 11 detik. Nah tuh, tips and trick lagi dari yang masalah per kotaknya berapa meter sampai lari tanpa boosting per 100 meter tuh berapa detik, itu ada hitungannya. Jadi kalau kalian ngeledekin pro player, lu nggak tahu yang dipelajarin sama pro player tuh sedetail itu, dan lu tiba-tiba ngatain pro player mainnya gini sementara lu aja belum paham hal basic yang tadi diomongin. Betul, itu banyak sih pertimbangannya pro player. Tapi lu tanya pro player, gak tentu dia hafal. Dia Betul. lebih apa ya, karena udah saking seringnya main Insting ya? beribu-ribu jam insting kayak, gue lari segini nyampe. Kok tahu nyampe? Ya nggak tahu, emang pasti nyampe aja menurut gue Betul. gitu kan. Karena pengalaman dan jam terbang juga mempengaruhi kehebatan kalian pada saat kalian bermain di sebuah game. Muscle memory ya. Betul. Tinggal Penghafalan ingat-ingat, dari ya sering main sih. sering main. Kayak orang nanya, recoilnya bentuknya kayak gimana? Nggak tahu gue. Nggak ada pattern kan, ada pattern kan. Bener. Tapi kalau pro player tanya, nggak tahu gue ya tembaknya lurus gitu. Karena kalau diperhatiin ya, kalau kalian main di ini deh, training di Ya. training campnya tuh, misal lo ambil M4, lo ambil AK atau ambil apapun itulah, lo tembakin nggak usah lo kontrol recoil, cuma pencet tombol tembakannya aja. Ada Itu polanya. pattern tembakannya tuh kelihatan, Dan pola pasti ketemu tembakannya. lu. Pasti, entah itu ngebentuk huruf L, ngebentuk huruf R, Angka atau 7. apapun itu, angka 7 itu bisa kelihatan semuanya. Betul, dan beda colokan. Kayak beda attachment tuh beda pola lagi, berubah Betul. polanya. Makanya pentingnya kita tuh masuk ke training. Kita penasaran dengan pattern, tembaknya dulu polos, jangan dikontrol. Yes. Biar kita tahu, bener-bener oh kurang, polos. kurang lebih kayak gini nih gitu kan. Jadi cari tembok, tembak. Tapi jaga jarak juga, jangan terlalu mepet. Kalau terlalu mepet nggak bisa lo lihat patternnya apa. Rata. Iya rata. Kayak jaga jarak lah. Kayak misal dari berdirinya G9 ke tembok yang belakangnya tadi itu. Nah itu buat ngelihat doang, Dan beda juga pattern jongkok, pattern berdiri, Tiduran. pattern prone segala macam itu beda. Beda ya. Pattern tuh kayak garis loh, garis Betul. recoilnya tuh kayak gimana. Kalau kata Entrup, kalau mau latihan spray, nggak usah pakai attachment apa-apa, berdiri. Jangan jongkok, jangan tiduran. Betul. Biar kita latihan nge-spray. Itu sekalian tahu pattern normalnya itu seperti apa di Dasarnya sebuah gitu. weapon. Karena kan omong kasar ya, kita kan turnamen nggak selalu mendapatkan attachment yang kita mau. Betul. Biar kita paling jago ya pakai yang polosan, paling susah gitu. Yap. Jadi harus dipelajarin juga ya guys ya. Makanya jadi pro player itu sulit. Yang Sulit. bilang gampang, aduh. Yang bilang gampang, gue juga jadi pro player. Nggak nyerah dulu gue. Buka The Sims saja lah ya. Oke, nggak ada recoilnya soalnya kalau main itu. Dan kali ini kita bakal melihat juga back to the game lagi. Ada Valdus, Arm John yang sudah melihat beberapa pergerakan dari tim Chelsea. Bahkan Chelsea sudah kehilangan satu pemain mereka. Rex dalam posisi knock kali ini dan harus di-revive. Namun di bagian atas mereka ada tim RRQ juga. Tim Thailand berkumpul. Kali ini ada sedikit backupan juga, dan tembakan bertukar B11. Cukup sekarat tapi akan ada balasan Molotov dari G9. Iya, kita bakal pergerakan juga dari tim RRQ. Pelan-pelan dari high ground bakal nembak ke arah bawah, di mana ada tim Chelsea yang masih menjaga dua rumahnya mereka. Memang posisi mereka agak ke counter dengan posisi tim RRQ, tapi kita bakal di dari kill feed. Jaxi bakal mencari kill dari tim Chelsea juga. Tampak ke Chelsea dijepit oleh RRQ dan juga tim Morph. RRQ pun gak aman-aman banget karena sebelahnya mereka, sebelah D2E yang lagi ngeflank. Ada tim Morph yang lagi mencuri kill dari mereka juga. Rebutan ke arah Chelsea ya. Ya, semuanya pengen ngambil ke arah Chelsea, ada Morph di sekitar mereka juga, tapi G9 kali ini yang mempunyai angle dari bagian high ground sungguh diuntungkan, tapi harus waspada kalau misalkan di sebelah kanan mereka ada tim lain yang datang. Ini dengan RRQ aja udah bisa nge-sandwich posisinya Chelsea, karena D2E berpisah dengan ketiga player RRQ yang lainnya untuk benar-benar nge-press supaya Chelsea nggak bisa keluar dari target RRQ-nya. Dan semakin kecil lagi circle-nya menuju ke bagian tengah, akan ada long fight antara tim RRQ dan juga Chelsea karena tidak ada perpindahan di antara kompon mereka dan rotasi mereka. Bigetron masih bergerak masuk dan masih ada 3 tim flow yang menahan blue zone pertama untuk rotasi mereka. IND, T1 sama Nova yang masih bermain dengan cukup santai di arah blue zone. Betul banget, tapi kita bakal pergerakan beberapa tim ya. Mengingat blue zone sudah mulai menuju ke arah circle kedua juga. Baik lagi, Vikendi itu tentang rebutin zona dan merebutin compound dan mempertahankan compound. Semua tim pasti mengincar area terenak, baik itu compound ataupun open field, pokoknya area gitu kan. Yap. Yang PD main di open field, kayak RRQ, yang PD main di compound, yang main di compound. Tapi pasti lihat tuh, semua orang tuh mengambil compound. Jarang banget di Vikendi ada yang main open field. Karena memang resikonya gede. Beda dengan Erangel yang setiap high ground tuh ada covernya. Setiap high ground ada rumputnya, bisa ngumpet. Di Vikendi nggak ada, rata semua. Yap. Salju semua. Jadi banyak tim yang lebih prefer ya udah kita main di rumah aja. Dan rata-rata jarak kompon dengan kompon lainnya atau rumah dari rumah A ke rumah B itu jauh. Satu perumahan ke perumahan lainnya itu jauh. Jadi
Ya mau nggak mau kalau mau nabrak ke arah rumah lo harus cari titik butanya yang kira-kira nggak bisa dijaga sama orang, terus tabrakin setup dari arah broken wall, lempar utility dulu baru nge-push ke dalam rumahnya. Itu pun lo harus prediksi setup dari musuh yang pengen lo ambil nih komponnya itu di arah mana aja. Kayak gini nih tiba-tiba kan TSM begitu ngelihat kosong ambil karena Clutch God udah nempatin komponen duluan dan langsung ada pembukaan jalan juga dari Zigat, rotasi ke bagian depan, ada OR di arah sebelah kiri, ada tembakan juga yang menuju ke arah Jill, menerima beberapa damage kali ini Jill-nya, tapi masih bisa selamat karena Jill berada di dalam rumah. Lihat tuh pas, tim mana yang nggak punya compound? Nggak ada, semuanya ngambil kompon. Kecuali lu punya perbukitan tinggi ya. Iya, itu beda cerita. Tapi kalau udah di bukit tinggi, ada rumah, itu udah perfect. Itu Betul. udah perfect. Cuma beberapa tim dong yang bermain di open field itu pun lagi rotasi, lagi nyari compound yang diambil, lagi ngecek ini kosong nggak compoundnya, ini kosong nggak compoundnya. Di weekend gue berani ngomong lah, 95% tim itu nggak ada yang mau main di open field. Nggak ada yang mau main di open field. Nggak ada yang mau main di open field. Kalau di ini daerah perhutanan tuh Vikendi? Itu bisa dibilang masih lebih aman karena kan banyak banyak lekungan kan, Oh iya, ngumpetin benar. mobil. Itu pun nggak banyak yang suka. Dikit yang berani main open field yang suka kayak RQ, BTR terus suka ngambil sana. Selain itu mereka lebih safe mainnya di daerah compoundnya tuh nggak ada tim yang nggak ambil compound. Ya kecuali yang lo bilang tadi, tim yang lagi rotasi dan mencari kompon yang kosong tuh yang mana? Lagi scouting nyari compound baru gitu. Vikendi itu udah kayak ini ya, lelang rumah, lelang tanah ya. Makanya gue bilang weekend itu sekali pindah zona, ya udah itu tim yang bakal menang karena dia punya compound. Kecuali dia nggak bisa ngejaga apa yang sudah jadi milik dia. Waduh. Iya. Tidak bisa menjaga apa yang sudah menjadi milik dia. Betul. Oke. Beri kesempatan gitu kepada orang lain. Berarti kalau lu nggak mau diambil komponen, lu harus menjaga Compound lu impresif ya. impresif. Strategi yang sangat berguna untuk in-game dan real life. Alright guys, back to the beat, back to the game. Udah ada pergerakan Nova juga yang ingin mengganggu kompon dari tim Marutu Box Gaming yang ada di depan Nova. Namun BTR bakal perang terlebih dahulu dengan T1. Silly berganti mendapatkan knock, sudah ada satu trade knock yang terjadi. Saiden mundur ke arah belakang. Bigetron juga satu pemain mereka lagi dalam posisi knock dan harusnya masih bisa di revive tadi. Oke, kita bakal lihat kayak pergerakan juga dari tim BTR masih menjaga compound mereka di daerah ujung-ujung Mofatra. Tapi kita bakal lihat dari tim Yudu juga tampaknya bakal dihajar oleh tim-tim sekitar mereka. Ini udah mulai perebutan compound nih. Melihat compound mana yang lebih enak, mana yang bisa direbut, tapi kita bakal dari Ulu bakal langsung dihajar juga oleh tim Yudu dan bakal ditumbangin pemain dari tim Ulu. Ya mungkin Ulu tidak memberikan informasi kalau di kompon ini ada mereka, jadi ditabrak begitu aja sama Yudu dan ini menjadi kerenggangan yang dirasakan oleh Ulu. Satu orang bakal lompat dari arah lantai 2-nya di arah broken wall, dua orang lah dia malah nge-vaulting naik ke arah broken wall-nya dan menjadi angle yang sangat free untuk Yudu Gang. Satu pemain kembali tumbang dan hanya menyisakan last man standing, mereka masih bersembunyi di arah rumah bata. Jump shoot pertama berhasil diatasi, yang kedua mengganti senjata kali ini. Dua pemain Yudu berhasil diatasi hanya dengan seorang Sin. Langsung dipulangkan ke arah lobby dan tiga pemain Yudu berhasil diratakan. Last man standing akan masuk dan dia terjebak. Dia reload ingin masuk ke dalam rumah tapi waktunya sudah tidak sempat lagi. Dia tembakannya lupa, Uzi udah gak punya peluru pas, Betul. udah 0. Dia udah ganti 2 kali tadi. Dia ganti Uzi, oh my god, pelurunya habis main 0. Dan ternyata compound yang dijaga oleh Ulu direbut ya oleh Yudu ya. Betul, karena dia nggak ngasih tahu kalau di tempat itu ada Ulu. Bukan tadi. gitu pas, tapi lebih ke arah dia tuh nggak sanggup menjaga compound segitu gede. Oke. Dan terus dia misah dua-dua gitu. Lu kalau udah jaga 2 compound itu udah nggak sehat. Wah ini Susah. juga Bigetron akan mengambil keuntungan di saat Yudu habis perang. Mereka belum siap untuk menghadapi Bigetron. Bigetron bakal maju ke arah depan. Zuxi sudah mulai maju. Ryzen berada di bagian paling belakang. HBD yang gagal karena Bigetron mengganti body sistemnya dengan sangat bagus. Man Parang terjebak di arah rumah bata. Sementara dua pemain Yudu berada di arah belakang dari rumah panjang. Namun Fredo tertangkap terlebih dahulu. Satu down dari tim Yudu Gang. Dan Man Parang masih menjaga posisinya dengan sangat rapi. Microboy langsung melakukan flank ke arah sebelah kanan. Man Parang lebih tempat menuju ke bagian dalam. Namun berhasil di pick off begitu saja. Last man standing yang sedang melakukan revive dan masih bisa di revive ternyata. Fredo kembali bangkit. Dua pemain akan menghadapi tiga pemain dari Bigetron yang akan segera masuk. Oh, Satu trading. berhasil diamankan namun terjadi trade dan ada body system dari seorang Ryzen. Namun Luxi tidak bisa selamat lagi. Zuxi dipulangkan ke arah lobby. Iya betul banget, dari seorang Zuxi sayang banget di finish langsung oleh Yudu yang mungkin udah tahu ya dia sudah di ujung tanduk, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Mending gue cari kill tambahan, gue matiin dia sebelum gue dimatiin full. Diseret Ya. seperti yang lo bilang. Kalau lo udah nggak mampu seret orang aja biar ikut lo ke arah lobby. Kalau gue nggak bisa lanjut, dia juga nggak boleh lanjut. Iya. Lu ikut sama gue jatuh. itu keputusan yang egois tapi berguna banget di PUBG Mobile sih. Iya, jangan di real life tapi guys Iya, ya. jangan di relive ya, jangan di relive. Itu buat di PUBG Mobile-nya aja. Betul, kalau kita perhatikan poin sekarang ya, dari tim BTR dan juga tim RQ Athena hanya berjarak 10 poin. 10 poin doang kali ini.
BTR pelan-pelan merangkak menuju ke arah tim RRQ Athena yang sementara masih memang di puncak. Mungkin udah mulai kedinginan tapi ya. Jadi BTR yang sudah mulai hangat gitu, lagi mengejar puncak kembali. Oke, BTR akan segera menuju ke arah puncak hanya dengan perbedaan 10 poin dengan tim RRQ. Tim Secret sudah mendapatkan compound mereka, TSM juga sudah mendapatkan rumah mereka. Ini bakal ada intip-intipan doang sih. Oh, nggak diintip doang ternyata. Secret berani untuk menembak dan pintunya udah mulai hilang. Sudah mulai hilang, tapi TSM sudah mulai meninggalkan compound mereka. Mereka bakal rotasi mendapatkan tempat yang lebih aman lagi, mencari tempat yang lebih tengah kayaknya. Iya betul banget, ini semua tim ya udah mulai pindah-pindah cari compound sih. Kayak TSM nih, mereka udah pindah masuk ke compound lagi pas, ujung-ujungnya ke compound lagi. Betul, kuncinya di compound tadi. Betul. Dan yang lagi nonton jangan lupa di like. 224.000 orang lagi nonton, masa like cuma 90.000 ya. Kita tunjukkan kekompakan kita dan RRQ. Mobil mereka meledak, dihajar oleh KOG ketika RRQ sedang berotasi. Tinggal berapa playernya RRQ? Harusnya tinggal 2 atau tinggal 3. 2-3 lagi betul banget, tapi Ernie juga bakal tertumbangkan kali ini. Ernie tersungguh karena tanah RG9 sebelah dia, tapi kemana yang mereka bisa lari kali ini? RRQ cuma punya batu untuk cover mereka dan mereka dihajar oleh 3 tim sekaligus ya. Betul. Box, ada juga Mega dan di ujung ada tim lain yang lagi menunggu pergerakan dari tim RRQ. Dari Jinan sudah berhasil untuk nge-revive Ernie harusnya. Tapi berapa lama bertahan di sini? Iya, berapa lama mereka bertahan? Udah hitungan waktu doang sih. Karena mobil udah meledak, depan dia jalanan. Wah, nekat banget cuy. Oh, berlari dia. Dia mau main gambling kali ini, tapi tampaknya Ernie yang gambling tidak bisa terlalu jauh larinya. Jinan bakal dipulang ke lobby dan ini chance untuk BTR. Betul. Ini chance untuk BTR kembali memperebutkan tahta dari ujung tanduk kali ini. Betul, tapi gap pointnya masih terlalu tipis juga kecuali BTR bisa gemilang di match ini dengan kill 2 digit, chicken dinner, berarti setidaknya mereka bisa dapetin 30 memberi total. Jarak ya, memberi jarak. Masih gap yang lebih jauh lagi jaraknya. Gap iya, dia 2 kali ngomong. Sekarang ya. jaraknya 11 poin sama Ricky. Karena kan Ricky baru mati, dapat poin placement yang masuk kan. BTR belum mati, jadi poin placementnya belum masuk kali ini. Betul, tapi ada Bigetron juga yang sedang rotasi. Mereka bakal langsung tabrak menuju ke arah bagian dari circle yang berikutnya. Cukup banyak beberapa tim yang mengamati pergerakan dari Bigetron, tapi mereka nggak peduli. Mereka ingin memastikan mereka aman dan mendapatkan tempat di arah playzone-nya. Namun dari Yeonjun sudah tidak bisa selamat lagi bertemu dengan Clutch God dari tim TSM. 2 pemain, bahkan Valdus juga bertemu dengan tim TSM. Saling perang di antara ketiga tim ini berarti. Iya, baru banget. Dan BTR tampaknya nggak bisa dapetin. Oh iya, Still kill kali ini. Dan kita bakal lihat dari pergerakan tim TSM memulangkan tim T1. Tampaknya dari BTR nggak bisa dapetin compound. Mereka bermain di open field, tapi high ground. Minimal high ground dapat ya. Yap, minimal high ground-nya bisa mereka dapatkan. 2 pemain mereka tadi, Jaxi sudah dipulangkan ke arah lobby. Frenzy juga pulang, berarti hanya menyisakan Zai dan No Mercy tadi. Iya, tapi nomor sih bakal dipulangkan kali ini. Tinggal Zai seorang diri bertahan. Berapa lama dia bisa bertahan kali ini? Berapa lama Zai bertahan dengan ya sendirinya kali ini ya. Yap, dan masih berusaha masuk ke arah playzone Zai. Last man standing dan akan melihat JCZ yang tadi lewat dengan mobil. Kalau masih ada sisa-sisa vehicle, seharusnya masih bisa dipakai sama Zai masuk ke dalam zona. Tapi OR gila, langsung diserbu men. Langsung dikejar compoundnya, dia nggak mau kasih kesempatan untuk orang menjaga compoundnya. Langsung diterobos, mumpung 2 orang tidak ada di dalam compoundnya. Betul, dan wait, Scout mau pindah Blue Zone soalnya. Daripada mereka fight, wasting time kan, mendingan rotasi aja lah, tapi bakal ditembak sepertinya. Pemain-pemain dari tim Mega langsung keluar dari kandangnya dan nge-spray mobil dari OR. Bahkan 1 pemain OR tidak bisa selamat karena meledak di arah mobil. Free shoot dari bagian belakang, Paradox mendapatkan 1 pemain, akan mendapatkan korban berikutnya, namun ada backup fire yang bagus. Counter shoot dari OR menjatuhkan 1 pemain dari tim Mega. Mega terjebak, 2 orang mereka masih berada di dalam shake, namun OR termakan oleh Blue Zone. Mega menambah pundi-pundi poin mereka. Iya, betul banget. Kita bakal dari tim-tim yang sudah masuk ke dalam zona. Nyaman banget ya, tinggal nembakin orang-orang dari luar zona. Tapi baik lagi, tim yang dari luar zona nggak selalu lebih kuat, tim dalam zona nggak selalu lebih kuat. Tergantung gimana mereka memainkan keunggulan mereka. Tim yang dari luar zona main di open field, enak bisa muter-muter. Bisa mencari posisi yang lebih enak. Tim yang dalam zona, apalagi dalam compound, ya udah stuck di situ, nggak bisa kemana-mana. Yap. Dan kali ini dari KOG sudah mendapatkan compound cukup dekat dengan Valdus. Ada Martin juga di sebelah sana. Saling bertatap-tatapan, masih berada di arah rumah yang berbeda. Namun step sepertinya sudah mulai terdengar. Kali ini ada lemparan molotov ke bagian lantai 1. Lantai 2, semua lantai dilempar molotov oleh tim KOG. Dan hanya Martin yang tersisa. Last man standing dari tim Valdus karena JCZ sudah tidak bisa terselamatkan lagi di bagian belakang. Masih berusaha menyelamatkan diri, full boosting dari Martin.
Oh, helmnya level 1 tapi defensif yang tidak terlalu kuat dari seorang Martin karena fast level 2-nya juga udah mulai bonyok. Bigetron akan mengambil daerah perbukitan, daerah tebing namun mendapatkan perlawanan dari tim IND. Trends sudah mulai healing dan ada smoke setup yang dikeluarkan. Lemparan molotov membakar Trends, tidak terkena efek apinya ternyata, dan Bigetron bakal turun ke arah bawah. Microbay lompat begitu saja. BK fire dari arah belakang masih terlalu lama. Sementara Trends masih mencari celah untuk menembak arah Microboy. Ada baku tembak juga yang sudah mulai terjadi. Kali ini Microboy bakal mepet menuju ke arah tebing supaya tidak tertembak dari arah belakang, namun dua pemain dari IND masih mencari posisi dari Microboy. Iya, berbagai tempat pergerakan juga dari tim BTR masih menjaga posisi mereka melawan gempuran tim IND yang ingin memperebutkan ujung circle juga. Microboy sementara punya cover yang cukup enak, tapi berapa lama dia bisa bertahan di bawahnya tim IND. Dari belakang ada Zai juga yang datang, tapi Luxi bakal coba nge-cover, dan what a nice shot dari seorang Ryzen menumbangkan satu player dari tim IND. 3 lagi tersisa, 3 lawan 3 antara BTR dan juga tim IND. Microboy punya dia bom kali ini, punya dia bom untuk lempar ke atas. Kali ini Microboy tampaknya nggak punya bom dan nggak mau bersuara, nggak mau memberikan langkah apapun kali ini ya. Wah, IND juga diganggu. Ternyata ada KOG yang ngincar tempat yang sama. Mengincar tempat yang sama, dapat gangguan lagi, bakal langsung ditembak spray. Mobilnya bakal langsung ditabrak dengan Chris Picarnya, mengambil bagian pinggirnya. Ada close combat dengan scope 6. Soap kaget, scope yang dikejar begitu dekat dan membuat dia kalah fight close combat tadi. Zai masih berenang di bagian bawah, tapi Slayer juga mulai tersungkur. Braga bakal maju ke depan sana, jump shoot gagal mendapatkan pemain dari IND, malah dia yang kenok terlebih dahulu karena timing shootnya sedikit meleset. Iya, ini better kalau mau datang nih. Ini perfect timingnya banget kalau Microboy mau keluar, coba membersihkan semuanya. Lumayan kalau dia bisa dapetin beberapa kill tambahan, dan zona pun sudah memang menghimpit ke arah seorang Boza. Depan dia IND sudah masih bertahan juga melawan gempuran dari tim KOG. One on one situation through the smoke, through the rock. Masih perang juga dari Microboy. Mulai keluar dari pertahanan yang mulai cari celah juga. Tinggal Snacks yang bertahan, bakal tumbang juga, dan ternyata dari Trends bakal nembak dan menjaga pergerakan dari Microboy. Akankah dia merusak permainan dari tim IND? Dan what a nice play dari Microboy. Melihat keadaannya sudah kondusif, datang dan memulangkan tim IND ke arah lobby. Kesabaran Microboy terbayar, dan begitu enak terbayar ya. Ada ikan sapu-sapu. Zai lagi cosplay jadi ikan sapu-sapu. Ada Zai di balik batu. Masih sabar. Ada Zai di balik batu. Gak ada boostingan cuy. Bigetron tetap fokus untuk melakukan fight. Oke, Morg bisa aja loh nge-backstep dari belakang dan ngehajar pemain-pemain dari BTR. Atau bakalkah Chicken solo lagi? Oke. Kita lihat kali ini. Momennya Frenzy, udah. No Mercy, udah. Apakah kali ini waktunya Zai bersinar? Kita lihat. Apakah pemain baru dari tim Morph bisa memberikan permainan terbaik pada game kali ini dengan dia sendiri ya. Terbukti 2 kali, para senior dia. Betul. Sudah membuktikannya. Yang satu bukan senior. Sepadan. Seangkatan sama Zai. Teman seangkatan ya, teman seangkatan. Yoi, teman seangkatan. Teman seangkatannya bisa, seniornya bisa. Tapi entah kenapa ya, kalau Morph Chicken itu momennya selalu dramatis loh. Iya. Satu pemain, nggak ada peluru, nggak ada healing. Sekarang nggak ada boostingan, tapi weaponnya masih enak. Karena kan dia lari dan berenang akhirnya di pinggir air. Ini Zai nunggu aja nih. Dia mungkin nomor 4 dapat loh. Harusnya dapat. Tapi dia harus healing dulu, Flo. Atau kan dia berenang lebih ke arah tengah circle-nya. Tapi resikonya kelihatan sama BTR sih. Nah itu dia. Atau kalau dia di belakang BTR, santai aja nunggu. BTR dijadikan tameng untuk Zai ya. Bodyguard-nya Zai. Yoi, enak banget di bodyguardin si Zai sama BTR ya. Kapan lagi di cover sama juara dunia? Enak banget sih. Tuh, yang lain semua perang. BTR santuy di pantai udah. Karena dia dapetin zona kan di pinggir pantai juga. Iya, ini bener-bener santai di pantai dia. Tinggal nunggu pergerakannya doang kali ini ya. Iya. Ketahuan sama Ryzen. Tampaknya seorang Zai sama Ryzen. terlalu jauh berenangnya ya. Iya, dan ada close combat lagi. TSM dan juga OR bakal fight. Satu pemain dijatuhkan. TSM sama Box ternyata bukan OR, sorry. Iya, Box ya, sama coklat ya warnanya sama coklat tadi. OR biasanya kan orange coklatan gitu kan. Ada pergerakan dari Box juga, bakal maju ke depan pelan-pelan. TSM juga langsung proning. BTR perlu maju, tapi dia bisa berlari di ujung pantai ya. Dia tinggal santai di pantai, masuk dan dapetin ujung zona lagi kali ini. Betul. Nova dapetin rumah tapi ditabrak sama Secret. Tinggal berdua lagi Novanya. Iya, tinggal berdua. Tinggal si Riot sama Exis doang yang tersisa. Stepnya bener-bener tahan napas. Tapi kayaknya Yuhaik tahu bakal dilempar granat meletup. Dihindarin dengan sangat baik. TSM juga bakal fight sama Box untuk lanjutan fight mereka. BTR barbar banget, bos. Ambil pinggiran tebing, pinggiran pantai. Mereka amati dengan sangat baik.
Microboy sudah membuka jalan ke bagian depan. Betul, kita bakal pergerakan juga pelan-pelan ke depan. Dari tim TSM juga masih melakukan tim Mega. BTR sudah ada ke depan juga. 2-1 position dan break. Tertangkap oleh Ryzen kali ini. Pimai bakal langsung coba untuk ngasepin ke arah break. Tapi bakal dipulangkan ke arah lobby langsung. Dan Mega dipulangkan secara utuh oleh box ke arah lobby. 2 main box tersisa tapi dari tim BTR berhasil menghindari peluru panas dari seorang Pimai. Dan masuk ke arah tengah-tengah safe zone. Betul, ini BTR kayaknya bisa chicken di posisi mereka enak banget. Mereka tinggal ngehadapin Nova dan juga Secret untuk mendapatkan WBCD mereka. Karena box akan perang dengan TSM terlebih dahulu. TSM gerak di belakang mereka masih ada 2 pemain Nova. Masih menahan step terlebih dahulu, BTR dengan sangat sabar, tidak nafsuan. Walaupun sudah kehilangan Zuxi, 3 player BTR bermain dengan sangat baik. Sampai di circle ini bahkan Nova juga udah mulai ketahuan. Ada beberapa tembakan spray juga dari arah Microboy dan 2 player lainnya menuju ke arah pemain Nova. Rambo dari Yuhaik mengontrol jalur masuk dari tim Box Gaming. Iya, bener banget. Box mulai panik karena dia perlu maju dikit lagi ke depan. Tapi dari smoke sudah bolong kali ini. Matoy, dia bahkan juga catch ke arah soal pemain GL kali ini langsung tumbangkan. Dan TS menjaga area mereka. Tidak membiarkan tim lain masuk ke area pertahanan mereka. Luis bakal harus berlari, open. Gak ada cover. Tapi ada ledakan yang mengganggu vision dari tim BTR. TS. Lemparan bom ke dalam dan... Dar! Itu di dalam rumah ya? Dalam rumah. Dia di dalam gudang ternyata. Kira open dia. Iya, gue kira dia di depan gudang, tapi ternyata dia di dalam gudang. Di dalam garasi masih bisa bertahan pemain dari tim Secret. Box juga masih bertahan. Pimai berada di dalam smoke. Ada Jonathan dan juga Clutch God di sekitar mereka. Smoke sudah mulai ditambah lagi. Dia bakal maju ke depan, sudah mulai kelihatan. Dan langsung ada free shot dari bagian luar. Through the smoke yang sangat baik dari Clutch God. Last man standing berada di bagian dalam ternyata kali ini. Tapi pemain dari TSM juga bakal kelihatan sama Microboy. Menembak dengan scope 6-nya dengan sangat bebas. Menggunakan G36C-nya. Microboy tertembak dari arah sebelah kiri. Tapi langsung membuka posisinya lagi. Mereka bisa mengamankan posisinya dengan lebih baik lagi. Dan satu spray yang sangat baik. Clutch yang bagus dari Luis mendapatkan 1 pemain dari tim Secret. Luis membuka posisinya ke arah Clutch God. Dan Clutch God akan lebih hati-hati lagi ke arah Luis. Sedikit bermain-main terlebih dahulu. Proning bangun. Perlu maju kali di BTR. Perlu maju sedikit. YOLO move. Broken wall nggak bakal bisa dikuasain lagi. Sementara Luis kayaknya bakal fokus untuk melakukan healing terlebih dahulu. Clutch God akan segera bergerak. Tapi kalau dia lengah dari bagian belakang dia bakal dibokong. Namun bukan dibokong oleh tim TSM. Ternyata Clutch God mendapatkan satu steal kill. Steal skill lagi. Steal skill. Wah, Clutch God enak banget. Ryzen bakal healing terusan. Tapi kita bakal apakah dia bisa melakukan healing dengan efektif kayak ini dari BTR. Oh, ditembak sama Luis. Oh my god. Disaster man Luis. Tapi TS yang chicken kali ini. Oh Tim my Secret god. yang chicken. BTR nomor 3 ya tadi ya? 4-3. 3 kayaknya. Wah, bete banget sih. Bete banget sih. Aduh. TSM ternyata lebih diuntungkan tadi karena dia ngambil titik tengah zona kan, terus dia mau healing tapi ditembak duluan. Luis sih bikin bete banget itu. Betul, tapi balik lagi, ini Battle Royale, semua lawan semua, kita harus mempertimbangkan setiap lawan kita ya. Man, amazing banget yang dilakukan tadi sama Luis. Gue yakin Clutch God udah ngiranya tuh kayak, oh ini healingnya dia gak bakal dapat. Karena kan di Vikendi lu gak bisa nahan DPS zona yang terakhir. Iya. Oke, kita biarkan Eldoge memberikan analisanya untuk di match seru di Vikendi kali ini. Kali ini gue akui Vikendi-nya seru banget. Barbar banget. Betul, barbar banget. Kita menikmati banget buat Vikendi kali ini. Semoga kalian juga menikmati dan tetap mendukung kedua tim Indonesia, Beacon Red Aliens dan juga Morph Team. Silakan Eldoge, tapi sebelumnya kita saksikan dulu yang satu ini.